Oke, selamat datang. Kenalin, gue Irfan. Gue bahas yang gue bahas di channel ini biasanya itu adalah finance dan juga otomotif ya. Rata-rata sih finance dan juga otomotif. Lu yang suka dengan video kayak seperti ini bisa support gue dengan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar lu bisa dapat manfaat dari video yang gue buat. Oke, gue bakal buat video ini agar lu tahu betapa kejamnya utang dan membuat lu gak bakal nyentuh apapun tentang utang itu sendiri. Yang pertama, gue pengen lu jawab dan pikirkan apa yang gue tanyain. Yang pertama, coba definisiin apa itu utang. Yang kedua, alasan lu berutang. Kalau misalnya lu udah punya utang, alasan lu berutang tuh apa? Oke, yang belum punya utang, coba pikirkan apakah ketika gue berutang itu alasannya buat apa? Oke, lu bisa post di menit ini. Nanti kalau misalnya lu bisa udah jawab, bisa lanjutin lagi. Oke, yang pertama, gue bahas definisi dari utang itu sendiri. Utang itu apa sih, Bang? Utang adalah pengeluaran yang berlebih dari sebuah pendapatan pribadi seseorang. Misalnya, lu punya uang gaji 5 juta, tapi lu bisa expense ataupun pengeluarannya di 6 juta. Menurut lu aja, dari definisi utang itu, bodoh gak orang itu? Karena dia terus menambal kekurangan yang dari pengeluaran yang menurut gua gak disesuaikan dengan kondisinya. Itu, coba pikirin lagi, apakah itu wise utang itu dengan definisi yang gue berikan untuk berutang? Udah? Oke, gue bahas pertanyaan yang kedua. Orang biasanya berutang itu alasannya apa sih, Bang? Sehingga kok lu bisa ngatain kesalahan finansial yang paling bodoh? Oke, ada 3. Yang pertama, sebelum itu gue jelasin, untuk mengatur duit itu sebenarnya gampang banget. Lu harus sesuaiin, menurut gua ada 3 pos. Yang pertama pengeluaran, yang kedua saving, yang ketiga investasi. Kalau misalnya belum bisa investasi, buat 2 pos aja, pengeluaran dan juga saving. Nah, dari ngatur duit tadi, itu yang menjadi poin pertama alasan orang berutang. Dari idealnya itu bisa mengatur duit, kok bisa ada bocornya? Nah, itu menurut gua di situ aja udah salah, sehingga dia berutang malah nambah masalah lagi. Gitu. Sehingga pengeluarannya bakal lebih tinggi dari yang sebelumnya, karena orang berutang harus membayar utangnya setiap bulan ataupun setiap tahunnya, sehingga ada pengeluaran baru yang harus dicatat ke neraca ngatur duit lo. Nah, itu. Yang kedua, alasannya adalah gengsi. Kok bisa lu gengsi gara-gara itu langsung berutang? Dari ngatur duit aja itu udah defisit, apalagi gengsi.
Masa orang di sekitar lu punya motor, lu harus bisa beli motor? Dan kebanyakan orang berutang, apalagi orang-orang menengah bawah sampai menengah atas, itu rata-rata yang diutangin tuh rumah, terus motor, mobil. Nah, kebanyakan orang-orang yang beli rumah, mobil, motor yang berutang itu rata-rata orangnya itu gengsi. Contoh, kenapa lu bisa milih beli rumah padahal ada yang ngontrak ataupun ngekos? Kenapa lu bisa beli mobil padahal ada angkutan kota yang dimana lebih murah, terus nggak bayar parkir juga, lu tinggal duduk di situ. Makanya menurut gua kegiatan-kegiatan tersebut merupakan gengsi, yang dimana membeli barang dengan berutang dan menambah masalah yang terjadi di manage pendapatan lo. Itu. Yang ketiga, orang berutang itu terlalu percaya diri dengan masa depan, yang dimana lu bisa bayar setiap bulannya segini. Padahal tahu nggak kalau misalnya bank itu melihat orang itu bisa bayar utang itu dengan pendapatan yang dia kasih tahu ke bank itu sendiri. Memang bank itu menyesuaikan, kalau misalnya dia bisa bayar, dia bisa dapetin uang 5 juta per bulan, dia pakai 20% atau 30% dari pendapatannya. Tapi lu harus tahu, masa depan itu nggak pasti. Lu bakal tahu kalau misalnya nanti amit-amit ada orang yang sakit ataupun ada amit-amit ketilang, itu kan ada pengeluaran yang tidak terduga. Apalagi kalau misalnya pengeluaran tidak terduga itu besar. Nah, menurut gua alasan yang berutang itu yang ketiga, menurut gua juga bodoh. Apalagi bisnis. Kebanyakan bisnis itu berutang itu untuk ekspansi, yang dimana ekspansi tadi mengekspektasikan ke cabang-cabang sebelumnya. Padahal lu tahu seberapa kompetitif di dunia bisnis. Maka menurut gua, kalau misalnya lu berbisnis dan lu berutang untuk mengekspansi suatu bisnis, itu menurut gua lu terlalu percaya diri, overconfident, terlalu percaya diri, dan itu bakal menggerogoti dari revenue ataupun cash flow di cabang-cabang yang lain. Karena ketika sebuah bisnis ataupun cabang itu baru buka, itu nggak semuanya langsung rame. Itu menurut gua 3 alasan kesalahan finansial yang bodoh. Apalagi kalau gue tambah dikit buat yang poin ketiga. Yang poin ketiga, nah ini juga kalau misalnya lu punya utang rumah, apalagi yang jangka panjang nih, 15 tahun, 10 tahun, terus mobil-mobil itu kan biasanya 3 tahun, 5 tahun, itu waktu yang sangat lama untuk bisa melunasi utang yang lu ambil. Lu tahu nggak? Yang udah gue jelasin, yang pasti dari masa depan adalah ketidakpastian itu sendiri. Lu bisa aja dipecat, lu bisa aja amit-amit kecelakaan, lu bisa aja amit-amit ketilang. Nah itu kan bakal ngaruh ke manage uang lu sendiri. Ketika manage uang lu itu sendiri
bertambah masalah, apa bisa bayar kayak gitu? Apa bisa bayar yang kita bayangkan itu sama? Otomatis kebutuhan gak bisa dikurangin, terus bayar cicilan gak bisa dikurangin. Terus gimana bayarnya kalau misalnya gitu terlalu overconfident. Makanya menurut gua utang adalah kesalahan finansial yang bodoh. Sampai kali ini lu bisa tahu nggak atau masih kepikiran buat berutang? Jawab dan renungi aja. Kalau misalnya lu sampai sini belum bisa mengerti maksud gua kalau misalnya utang adalah kesalahan finansial yang bodoh, gue bakal kasih fakta unik. Yang pertama, melihat dari pengalaman orang-orang di sekitar gua, dia ngerasa kalau misalnya semakin hari semakin utangnya semakin banyak. Kok bisa bang? Padahal udah dibayar, kenapa kok masih banyak? Oke, lu tahu nggak? Apalagi utang-utang yang tinggi ya, yang jangka panjang kayak rumah, mobil. Lu tahu nggak? 1 tahun sampai 3 tahun pertama itu lu bayar utang untuk bunga, bukan bayar utang buat pokok, biaya pokok. Otomatis bunganya itu bakal berbunga terus sampai lu gak bisa bayar. Itu sebenarnya. Makanya kalau menurut gua janganlah berutang KPR menurut gua. Terus tadi bang, kenapa kok bisa setiap hari malah nggak semakin turun? Ini menurut gua, contoh, lu punya utang, lu punya uang gaji 5 juta. Sebelum lu punya utang, lu bisa hidup dengan 5 juta itu. Terus lu ngide nih punya uang untuk beli KPR ataupun beli rumah, beli gadget. Nah, lu bisa sesuaiin gak pengeluaran lu setelah berutang? Kadang-kadang orang itu udah terlalu nyaman di gaji di situ, nggak bisa nyesuaiin setelah berutang, sehingga pengeluarannya masih tetap sama, dan yang seharusnya untuk bayar utang itu nggak ada. Makanya utang itu akan selalu bertambah karena gaya hidup dan pengeluarannya itu tetap sama sebelum berutang, dan utang yang diajukan itu menambahnya dengan utang yang lain. Dari tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, jadi circle debt. Seperti halnya negara juga sebenarnya. Circle debt tadi akan terus menerus, sehingga mungkin aja lu bisa stres dan kayak gak ada kehidupan yang cerah. Nah, ini fakta yang kedua juga. Pengalaman dari orang-orang itu, dia bisa melihat awan yang cerah setelah utangnya itu lunas. Nah, coba pikirin, kok bisa sebelum berutang yang dimana itu nggak bisa hidup dengan tenang, ketika dia berutang KPR ataupun mobil, dia melihat kehidupan yang gelap. Ya karena tadi menurut gua dari pengeluarannya tadi itu nggak bisa ditekan, ataupun harus terpaksa menekan agar bisa bayar rumah ataupun bayar mobil ataupun bayar HP. Jadi menurut gua fakta-fakta ini mungkin bisa menjadi nambahin ketakutan lo kalau misalnya
utang itu adalah kesalahan finansial yang bodoh. Jadi harapan gua lu bisa tetap berkehidupan yang sebisanya. Jangan terlalu overconfident, jangan terlalu mendirikan ego-egomu sehingga menurunkan dari standar kenyamanan lu kondisi sekarang. Terus kalau lu pengen beli rumah, kalau lu pengen beli mobil ataupun yang lain, menabung dan juga investasi, itu menurut gua jalan yang lebih bagus kayak itu. Oke, mungkin videonya kali ini aja. Semoga lu udah tahu apa yang gue sampein dan bisa terhindar dari utang yang bodoh lah. Dan semua utang bisa terbayar. Kalau lu yang punya utang bisa melihat video-video selanjutnya, gue bakal bahas gimana cara orang yang terlilit utang itu bisa berbenah dan semoga bisa lepas dari jeratan utang itu sendiri. Oke, ini gue bahas cuma sebagai curhatan gue karena agak gemes aja kalau misalnya ada orang berutang dan ujung-ujungnya gak bisa bayar. Nah itu menurut gue aneh, karena lu rencanain sebuah masalah, bukan memberikan solusi gitu. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada komen ataupun pendapat lu tentang utang ini, lu bisa ceritain pengalaman lu, bisa aja di komen di bawah. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.